sebelah kanan itu sensor gas dengan pakai ini ya toples sendiri. Kalau yang ini pakai tabung atau pakai box yang memang sudah terrakit gitu ya. Ini tergantung pemilihan mereka mau pakai apa itu disilakan. Kemudian di sini ada Tinkercad, itu mereka merancang dulu bagaimana pengkabelan dan sebagainya untuk menjadi satu perangkat atau alat yang baik. Berikutnya, ini hasil karya maksudnya kalau ini adalah luaran atau input dari data yang anak-anak ambil. Di sini ada luaran berupa di drive preset, kemudian yang itu di blink. Karena ini terkait dengan IoT, maka dilinkkannya ke blink. Di sana itu ada data karbon monoksida yang diambil, kemudian data asap rokok, LPG dan metana. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya sangat mengharapkan masukan, arahan, juga bimbingan supaya tesis ini lebih baik, tesis ini bisa lebih sempurna dalam hal penulisan dan juga paten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nilani atas paparannya. Dilanjut untuk memberikan masukan, sanggahan dan komentar juga pertanyaan dari Prof. Nilani. Kalau tidak Pak, saya persilakan. Terima kasih. Menarik sekali penelitian ini ya, dan banyak menghasilkan data yang sudah dipublikasikan. Hasil itu tidak dilakukan lagi ya, hasil serta outcome-nya dari rangkaian kegiatan penulis ini. Baik, saya ingin konfirmasi aja ya. Konfirmasi. Pertama, apa alasan saudara dalam memilih materi pencemaran udara untuk mata pelajaran biologi ya? Biologi. Apakah di dalam kompetensi dasar atau kompetensi ruang lingkup kompetensi berkaitan dengan hal pencemaran itu cukup memadaikan prior knowledge siswa berkenaan dengan begitu banyak perangkat atau konsep di luar biologi ya, seperti konsep IoT, kemudian konsep yang cenderung muatannya itu biologi fisika atau elektronika. Nah, bagaimana alasan saudara memilih itu dengan mempertimbangkan yang tadi? Tadi di latar belakang bahwa saya memilih pencemaran udara itu karena alasan global bahwa sudah sangat memprihatinkan terkait dengan pencemaran udara ini. Bahkan itu menjadi salah satu penyebab kematian yang lebih banyak di dunia itu. Kemudian secara kurikulum ini merupakan materi esensial yang ada di kurikulum Merdeka. Tapi walaupun ini materi esensial, kebetulan di kurikulum Merdeka itu yang menjadi fokus guru adalah kompetensi, bukan pada konten. Sehingga konten ini menjadi wahana atau salah satu topik atau tema untuk mencapai kompetensi tersebut. Kebetulan yang saya pilih adalah kompetensi abad 21-nya itu adalah pemecahan masalah dan komputasi. Komputasi ini tidak disebutkan secara eksplisit sebagai kompetensi abad 21, tapi ini merupakan bagian dari keterampilan berpikir kritis. Makanya tadi saya ini kembangkan dari yang tadi dilakukan ketika saya ikut proyek ibu terkait dengan kemampuan berpikir kritis di Klub Iman gitu. Jadi ini tuh bagiannya ya. Untuk
Terus ya, lanjutkan. Nah, pada halaman 41 tadi yang menjadi satu hal yang penting diterapkan dalam program ini adalah penggunaan sensor gas air ya. Di halaman 41 ini ada dua kotak ya, di kotak kelima dari bawah itu proses eksperimen dan proses kontrol. Coba bisa dijelaskan nggak dari gambar ini deskripsinya? Satu berbatuan sensor gas, yang satunya PPL sensor gas air. Maaf, ya Allah, ini harusnya tanpa ya, Oh, tanpa. Iya, Oh, tanpa. gitu ya? Maaf, sebenarnya kehapus Ya, tanpanya. Oke, itu beda, itu Iya. salah ketik aja ya. Iya. Termasuk juga beberapa kata analisis, jadi analisis ya. Beberapa. Baik, nah untuk konfirmasi halaman 67 ya, halaman 67 di tabel 4.5 ini keterangan data tabel perasaan pembelajaran dari aspek tadi di kelas eksperimen. Nah, itu ada 4 pertemuan ya, kemudian dikompilasikan dengan kelas eksperimen, kontrol ya, halaman 70. Nah, ini gambarannya hampir sama, cuma secara teknis ya di tabel itu apa alasan Anda menghitung rata-rata ini? Ini sekali menghitung rata-rata pada tabel 4.5 dengan tanpa menggunakan rata-rata pada tabel 4.7. Kira-kira sekali ada ini. Yang satu di rata-ratakan, yang satu tanpa rata-rata. 67 itu ada rata-rata, Prof? Ya, ada. Di 68. Di halaman 69 Di atau halaman di halaman 70. Di halaman 70 itu kelanjutannya di halaman 71, Prof. Ada juga rata-rata yang 96. Tapi mungkin ini saya menyebutnya rata-rata keseluruhan, yang satu lagi rata-rata biasa ya, Prof. Nah, Iya, itu. Tidak ada konsisten ya? Ada maksudnya tertentu? Enggak, Prof. Itu yang satu secara keseluruhan memang, yang satu lagi ini saya sepertinya kedelai, Prof. Harusnya ada. Baik, dengan berkaitan ini kan observer ya, Iya. observasi. Jadi keterlaksanaan pembelajaran yang demikian sudah disusun sehebat mungkin. Ini tentu data ini berawal dari data hasil observasi ya, yang ada di lampiran yang tidak salah ya, di lampiran. Kita lihat ini ya. Naskahnya ya, naskah observasi. Nah, ini halaman 193 atau mulai dari 189. Nah, ya. Nah, paradigma pembelajaran ya, kalau kita lihat rujukannya itu bahwa pembelajaran ini merupakan rangkaian peristiwa yang dilakukan secara interaktif antara pendidik dengan siswa kan. Nah, ketika kita melakukan satu keabsahan dari pelaksanaan